Oke, untuk yang materi terakhir ini nanti kita ini kalau dihitung week 13 sama 14 jadi satu ya. Nanti untuk yang week 14 kita asistensi aja. Kita akan selesaikan untuk bab 4 dan 5 sampai 6 kesimpulan dan saran. Jadi kalau bab 4 kalau di DFP kita akan ngomongin eksperimen dan hasil desain gitu. Biasanya urutannya ini seperti ini. Jadi pertama stilasi, lalu eksperimen, baru kita ngomongin alternatif desain. Nah, stilasi ini juga tergantung kalian dengan pembimbing modelnya seperti apa stilasinya. Jadi kalau misalnya contoh tabel stilasi itu kayak gini ya. Ini nomor, lalu ini image jadi atau gambar yang akan kamu stilasikan, jadi ini gambar, lalu ini stilasi 1, stilasi 2. Jadi kita terjemahkan gambar ini menuju ke gambar-gambar lain yang sederhana gitu. Itu stilasi. Jadi bukan sama persis tapi penggayaan, stilasi itu namanya, penggayaan. Bisa juga nanti pembimbing minta bukan stilasi, bisa jadi penerjemahan, misal dari sebuah kata-kata, misal dari misalnya kamu terinspirasi dari puisi, jadi ini kata-kata, terus ini kemudian ini penggambaran, pewujudan atau penggambaran. Di sini kamu gambar di sini, ini kata-katanya di sini, itu juga bisa. Kemudian untuk bab berikutnya eksperimen. Nah, kalau eksperimen itu bagaimana kalian mengaplikasikan sesuatu, teksmo bisa, kemudian mungkin surface manipulation, apapun itu, ke bidang tekstil. Jadi kalau kita ngomong eksperimen berarti kita sudah ngomongin tentang utak-atik bahan ya, bahan baku jahit, bahan baku tekstil. Di sini tabel yang diminta adalah, misal kita di sini ngomongin textile manipulation, ini tabel textile manipulation. Di sini kamu mau ngomong di sini nama manipulationnya ini di bahan 1, ini bahan 2, ini bahan 3. Nah, manipulasi tekstil itu kan macam-macam. Ada yang namanya distress, misalnya distress itu yang kayak jeans dirobek-robek, itu namanya distressed. Itu kamu coba misalnya di bahan jeans, di bahan denim, itu jadinya kayak gimana. Terus ada hasilnya, kemudian di sini keterangannya sukses atau gagal gitu ya. Jika sukses kamu pilih sukses, kalau gagal. Nah, bahan kedua apa, bahan 3 apa, silakan. Dan manipulasi lainnya. Sama kalau misalnya kamu mau bikin ini embellishment. Misal nih kamu mau nyoba embellishment di bahan yang aneh-aneh atau apa, itu silakan di sini. Atau surface manipulation, tabelnya kurang lebih kayak gini, cuman judulnya aja beda-beda gitu ya. Itu tergantung konten kalian dengan pembimbing, tapi ini harus ada. Baru nanti kalau sudah selesai tabel-tabel tersebut, kita sintesakan, kita rangkum. Jadi mana aja dari semua itu yang kamu pilih.
Setelah sudah, baru kita ke alternatif desain. Jadi pola pemikirannya sangat urut ini. Kalau kita ngeliatin dari awal sampai akhir, itu harusnya itu sangat membantu kalian untuk menuju perancangan alternatif desain. Karena apa? Kita balik lagi coba di bab 3. Kita sudah bab 1 ya. Bab 1 kan kita ngomongin tentang main idea. Kan? Kita ngomongin main idea, sudah ada inspirasi, kita perdalam di bab 2. Kita gali informasi sebanyak-banyaknya, kemudian kita cari lagi informasi lagi lewat bab 3, lewat wawancara, analisa visual. Kita paling enggak sudah dapat konsepnya mateng di sini. Lalu kita terjemahkan di bab 4 gitu ya. Jadi di bab 4 harusnya itu full pemikiran Anda. Gitu. Nah, kalau sudah di alternatif desain itu nanti akan ada harus di kode. Misalnya ya, kalian punya satu gambar gini, figur A, B. Misalnya ini dalam satu gambar alternatif. Ini tolong dijelaskan sambil dipanggil satu-satu. Misalnya, ini W1, W-1, W-2, W-3, W-4. Jadi kalian harus kode ini satu-satu. W-5, lalu dipanggil di sini. Desain pada W1 mengambil inspirasi dari mana. Jadi setiap desain ini harus kamu jelaskan juga. Ini desainnya itu misalnya top itu terinspirasi dari apa, kaitannya dengan inspirasi apa, dengan konsep desain apa. Jadi kamu harus sambungan juga. Kalau bottom gimana, terus aksesoris gimana. Jadi harus kamu jelaskan kaitannya dengan konsep desain dan harus dikode. Intinya seperti itu. Itu yang biasanya lama di bab 4 bab 4. Tuh. Lalu di bab 5 full ini semua ngomongin tentang produksi, penjualan, dan perancangan launching produk. Jadi di sini STPD, SWOT, 4P semua di sini atau 7P. Di sini kita ngomongin rancanganmu sendiri untuk fashion show, bebas, bukan hasil rapatmu. Jadi ini karanganmu sendiri, nggak akan ada yang sama persis satu sama lainnya. Jadi gitu ya, bab 4 dan bab 5. Nah, kalau punyanya DMP, bab 4-nya itu sebentar. Untuk DMP bab 4-nya itu aspek-aspek desain. Biasanya ada aspek teknis, ada aspek desain. Itu kamu pilih mana yang harus dipakai. Jadi bab 4 untuk DMP, saya masih ingat tuh ini. Ada namanya aspek-aspek ya. Bisa aspek teknis. Jadi kamu ngomongin material, cara kerja, cara pembuatan. Terus material ini juga ada uji tangguh, semua datanya kamu coba di sini. Persis kayak di DP4, DP4 atau DP3 gitu ya. Nah, biasanya konten-konten ini akan kembali ke pembimbing juga. Setelah aspek teknis ini selesai, langsung ke alternatif. Nah, alternatif ini disarankan kamu harus jelaskan secara detail. Kalau bisa sudah ada gambar sketsa yang detail juga, ada yang explode juga, explode view. Kalau ini saran saya sih, tips saja. Soalnya kalau DMP kan sangat-sangat kembali ke pembimbing ya. Menurut saya ada pembimbing 1, pembimbing 2 pasti beda-beda.
Lalu kalau sudah terpilih satu, akan dibikin gambar teknik. Nah, gambar teknik ini juga sudah ada 3D-nya, kemudian ada explode, kalau bisa juga ada material, jadi kelihatan di view-nya material itu seperti apa, jadi jelas. Bill of material juga sudah ada. Kalau bill of material kan dari satu explode kamu sudah bisa tahu gitu ya, sampai ke marketing mix 4P. Marketing mix manajemen pemasaran, SWOT, STPD 4P. SWOT, STPD 4P juga sudah saya ajarkan untuk teman-teman DMP di manajemen pemasaran, harusnya kalian masih ingat. Kayak gitu kurang lebih. Kalau DMP sampai bab 4 aja, bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, kalau dalam kesimpulan dan saran untuk keduanya, kalian silakan untuk kesimpulan boleh kalian menyatakan bahwa ada hal yang ingin kalian lakukan tapi tidak tersampaikan, misalnya pengembangan selanjutnya dari penelitian. Jadi ini di bab simpulan dan saran. Ini boleh kalian ngomong posibilitas pengembangan dalam pengembangan laporan. Misalnya, seandainya saya punya material ini untuk DMP, maka mungkin beratnya saya bisa kurangi lagi, bisa jadi kayak gitu. Atau DFP juga kayak gitu, seandainya ada mesin jahit yang bisa begini, saya maka bisa menurunkan harga sekian. Itu juga ini boleh di situ. Itu ya. Sekian untuk minggu ke-14. Jangan lupa untuk bikin progresnya. Terima kasih.